Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dalam menghadapi kehidupan dengan segala risikonya. Tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil. Serta tetap semangat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan. Merupakan sikap yang bersinergi dengan sunnatullah. Lihatlah pada tanaman. Pada saat ditanam, buahnya tidak langsung keluar. Ketika buahnya muncul, maka buahnya tidak langsung matang. Akan tetapi, menunggu berbulan-bulan sehingga masuk pada musim panen. Lihatlah janin di dalam kandungan ibunya. Janin tersebut tidak bisa memiliki organ tubuh yang langsung lengkap pada saat itu. Akan tetapi dia membutuhkan waktu berbulan-bulan sehingga menjadi bayi yang sempurna dalam organnya. Begitu juga ketika alam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam raya ini bertahap-tahap selama 6 hari. Padahal jika Allah ingin menghendaki, Allah hanya cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka semua hal bisa terjadi dalam sekejap. Akan tetapi Allah tidak melakukan hal tersebut. Maksudnya apa? Di sini Allah mengajarkan kita tentang arti sebuah kesabaran dan proses dalam menjalani kehidupan. Setiap orang memiliki impian menjadi sukses dalam menjalani hidup di dunia maupun di akhirat. Setiap orang ingin membahagiakan orang-orang yang mereka sayangi, bahkan mereka rela berkorban harta dan jiwa demi kehidupan yang baik di dunia dan di sisi Rabb-Nya. Kesuksesan hidup tidak akan pernah terwujud tanpa kerja keras, perjuangan, dan bahkan pengorbanan. Kesuksesan hidup tidak akan pernah terwujud tanpa ujian, rintangan, dan hambatan. Karena pada hakikatnya, kehidupan dan kematian adalah sebuah ujian dari Allah kepada hambanya untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Ujian dan rintangan merupakan hal biasa yang terjadi dalam kehidupan. Ujian dan hambatan itu adalah sebuah badai kehidupan yang harus mampu ditembus dan dihadapi. Karena dengan ujian dan hambatan dapat menjadikan seseorang lebih bijaksana dan cerdas dalam menghadapi segala persoalan hidup. Sering sekali terjadi ketika seseorang mulai merangkai mimpi-mimpinya mendapatkan cibiran, hinaan, dan diremehkan orang lain, sehingga membuat mereka merasa pesimis dalam mengejar cita-citanya. Sudahlah, kamu itu tidak akan mampu. Sudahlah, kata-kata motivasi kamu itu tidak menarik dan tidak berguna. Sudahlah, banyak orang yang lebih hebat dari kamu. Sudahlah, apa yang kamu sampaikan tidak sama dengan apa yang kamu lakukan. Sudahlah, apa yang kamu sampaikan tidak sesuai dengan kehidupan yang kamu alami. Perkataan-perkataan ini akan sering bermunculan dari orang-orang yang kita kenal maupun orang yang belum kita kenal. Tidak perlu diambil pusing dengan semua cibiran itu. Kamu punya Tuhan sebagai tempat bertumpu. Adukan semua kepadanya, siapa tahu Dia punya cara tersendiri untuk bisa membungkam mereka. Sikap lebih elegan yang bisa kamu lakukan itu ya dengan menjadikan cibiran mereka sebagai cambuk penyemangat dirimu sendiri. Apa yang mereka enggak suka dari hidupmu, renungi kembali. Ambil sisi baik yang bisa dijadikan bahan introspeksi diri. Sementara sisi yang tidak benar, buang jauh-jauh. Karena dari kesuksesanmu kelak yang bisa menjadi bukti kalau masa depanmu tidak ditentukan oleh omongan pedas mereka, melainkan dengan segala doa dan usaha yang kamu punya. Ingat saja pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Namanya manusia pasti ada saja kelakuannya. Salah satunya ya mengurusi kehidupan orang.
padahal kehidupannya sendiri belum tentu lebih baik dari orang yang dicibirnya. Kawan, orang lain tidak akan pernah mengetahui kehidupan kamu yang sebenarnya. Mereka mungkin tidak tahu kalau kamu sedang berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Orang yang menghina kamu sebenarnya mereka sedang menghina dirinya sendiri. Dan mereka belum tentu lebih baik dari kamu. Yakinlah, setiap perbuatan dan perkataan baik yang kamu lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan orang lain mengontrol kehidupan kamu. Kita hanya butuh orang yang bisa mengarahkan kehidupan kita menjadi lebih baik dan bukan mengatur kehidupan kita. Kawan, jangan biarkan orang lain merampas semua mimpi-mimpi kamu. Yakinlah badai kehidupan itu akan berlalu seiring waktu berjalan. Kawan, hiraukanlah perkataan negatif mereka. Kita hanya butuh bersabar, bangkit dan tetap berusaha sebaik mungkin untuk menggapai cita-cita kita. Kawan, bukankah Allah pernah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu juga dengan firman-Nya yang lain, Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Teman-teman sekalian, yakinlah setiap kebaikan yang kita lakukan, ketika kita melakukannya dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Di dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari kebaikannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dia akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Dan mereka tidak akan dirugikan. Al-An'am ayat 160. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.